Pernahkah kamu mendengar suara air ditimba dari sumur yang sudah lama tidak dipakai? Atau tiba-tiba mencium bau tanah basah, bercampur aroma anyir di sudut sekolahmu yang paling sepi? Di sebuah sekolah tua, ada satu tempat yang selalu dihindari. Bukan karena rusak, tapi karena sesuatu masih menunggu di sana. Inilah kisah penunggu sumur di belakang sekolah. Dari depan, sekolah itu terlihat biasa saja. Gedung 2 lantai dengan cat kusam dan halaman yang luas. Tapi di bagian paling belakang, tersembunyi sebuah sumur tua yang sudah ditutup rapat dengan papan kayu tebal dan ditumpuk renting-renting kering. Sumur itu jarang sekali dibicarakan oleh siapapun. Bukan karena tidak penting, tapi karena setiap orang yang tahu ceritanya lebih memilih untuk diam 1000 bahasa. Konon, puluhan tahun yang lalu, seorang siswi bernama Rani dinyatakan menghilang tanpa jejak. Terakhir kali ia terlihat, Rani sedang menjalani hukuman membersihkan area gudang belakang sekolah, sendirian, saat hujan turun dengan sangat derasnya. Sejak hari itu, tak ada seorang pun yang pernah melihat Rani lagi. Pencarian dilakukan di mana-mana, tapi hasilnya nihil. Rani seolah lenyap ditelan bumi. Hingga suatu sore yang sunyi, seorang penjaga sekolah yang sedang berkeliling mendengar suara lirih, memanggil dari arah sumur tua itu. "Pak, tolong aku." Suara itu terdengar sangat lemah dan menyedihkan. Dengan perasaan was-was, penjaga sekolah itu mendekati sumber suara. Namun saat tiba di sana, tak ada siapa-siapa. Hanya ada keheningan, bau amis yang tiba-tiba menusuk hidung, dan air di dalam sumur yang tampak bergelombang dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang baru saja jatuh ke dalamnya. Sejak kejadian itulah, rentetan hal-hal aneh mulai terjadi dan menjadi buah bibir di kalangan murid dan guru. Setiap kali waktu pulang sekolah menjelang maghrib, beberapa murid yang masih berada di sekolah sering mendengar suara timba yang jatuh ke dalam air, diikuti bunyi tarikan tali yang bergesekan dengan bibir sumur. Padahal, semua orang tahu, tidak ada timba di sana. Sumur itu sudah lama tidak digunakan. Guru piket malam juga sering melaporkan pengalaman ganjil. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat bayangan rambut hitam panjang yang menjuntai keluar dari celah-celah papan penutup sumur. Seolah ada seseorang yang sedang mengintip dari dalam kegelapan. Dan yang paling menyeramkan, siapapun yang berani menatap terlalu lama ke dalam celah sumur itu, konon akan mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka akan bermimpi didorong jatuh ke dalam sumur yang gelap dan tak berdasar, lalu terbangun dengan kaget sambil merasakan leher mereka basah kuyup, seolah baru saja direndam dalam air yang sangat dingin. Puncak dari semua teror ini terjadi saat seorang murid baru bernama Dika, yang terkenal pemberani dan skeptis, menantang cerita tersebut. Didorong rasa penasaran, ia nekat membuka papan penutup sumur itu di sore hari, saat sekolah sudah sepi. Saat papan kayu yang berat itu berhasil diangkat sedikit, bau busuk yang luar biasa menyengat langsung keluar dari dalam lubang sumur, membuat siapapun yang menciumnya mual. Dan dari dalam kegelapan sumur, terdengar suara tangisan pelan seorang gadis. Giliranku belum selesai. Keesokan harinya, Dika tidak masuk sekolah. Keluarganya panik mencarinya. Akhirnya, tas sekolah Dika ditemukan tergeletak begitu saja di belakang sekolah, tepat di samping sumur tua itu. Dika tak pernah ditemukan. Sejak insiden hilangnya Dika, pihak sekolah akhirnya mengambil tindakan tegas. Sumur tua itu disemen secara permanen hingga tertutup rapat. Namun anehnya, teror itu tidak berhenti sepenuhnya. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar masih melihat air keruh merembes keluar dari permukaan semen yang menutupi sumur, lalu membentuk jejak kaki kecil yang basah, seolah baru saja melangkah keluar dan berjalan menuju gedung kelas. Kini, sekolah itu masih berdiri kokoh. Aktivitas belajar mengajar berjalan seperti biasa di siang hari. Tapi tak satu pun murid atau guru berani berada di area belakang sekolah saat matahari mulai tenggelam. Karena mereka tahu, penunggu sumur itu belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dengan sabar, menanti siapa lagi yang cukup penasaran untuk mendekat dan menemaninya di dalam kegelapan. Jika sekolahmu pernah punya cerita seram yang tersembunyi seperti ini, coba tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak kisah nyata yang mungkin terjadi di sekitarmu,
tanpa kamu sadari. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kamu berani.